Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengintegrasikan Gemini AI ke FastAPI Project. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan event stream di FastAPI menggunakan I/O Kafka. Di tutorial ini kita belajar bagaimana caranya mengkonsum data di Apache Kafka menggunakan FastAPI Framework. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial ini dari awal karena saling terkait, dan untuk bisa mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu mendownload repositorinya di github.com/halovina/fasapi-tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel code yang bisa teman-teman ikuti. Di tutorial ini, teman-teman nanti bisa check out dari brand Fasapi Login Interware. Setelah itu kita bisa berpindah ke tag editor. Pastikan teman-teman telah mendownload repositorinya dan telah check out dari brand FastAPI Login Interware. Kita sekarang berpindah ke aistudio.google.com. Pastinya teman-teman telah mengenal yang namanya Gemini ya. Gemini ini merupakan salah satu pesaing dari OpenAI. Gemini ini adalah produknya Google, jadi kita bisa mengeksplornya dan kita bisa mengeksplor Gemini AI versi gratis, versi free edition. Di menu ini kita bisa melihat ya, ada create prompt, ada get API key, ini untuk mengenerate API key yang bisa teman-teman gunakan secara free. Tentunya jika teman-teman ingin menggunakan full fitur, teman-teman bisa men-setup billingnya. Bisa langsung ini ya, create API key. Nanti kalau untuk generate API key bisa langsung create API key, button ini bisa diklik, pilih projectnya, existing project. Kita kembali ke create new prompt, jadi kita akan mengintegrasikan Gemini AI atau ya Google Gemini AI ke FastAPI, ke FastAPI Project. Teman-teman di pojok sini ada get code, tinggal klik get code. Gimana caranya mengintegrasikan? Tentunya kita perlu menginstalnya. Tinggal pip install Google Generative AI. Ini bisa kita install dulu. Kita berpindah ke tag editor, buka terminal, work on FastAPI. Pastikan teman-teman telah berada pada mode Python Virtual Environment. Pip install Google Generative AI. Proses instalasi selesai, install library-nya selesai, kita sekarang berpindah ke root. Nah, di sini setelah ada beberapa sampel terkait bagaimana caranya kita membuat root di FastAPI Framework. Saya sekarang membuat root baru. Saya namakan di sini genai.py. genai.py. Terus saya akan coba mengkonfigurasi routernya. Jadi tinggal ini bisa langsung di copy, kita kopas bagian ini ya. Dari sini kita kopas, coba teman-teman bisa mau copy ini ya. Yang paling penting seperti ini kita copy sini, terus ini kita hapus karena beda. Jadi yang terpenting pertama ketika membuat root di FastAPI, pertama ya ini kita import library API router, terus kita setup prefix routernya, kita ganti jadi genai. Ini juga text-nya kita ganti jadi genai juga, genai. Setelah itu teman-teman bisa men-setup routingnya. Sebenarnya caranya cukup mudah kalau di FastAPI ya, karena ini framework yang dokumentasinya cukup jelas. Jadi kita bisa langsung router.get. Misalnya ini get-nya saya namakan, get endpoint-nya saya namakan misalnya KNA example. Ini kita ganti jadi KNA example. Nama functionnya kita ganti jadi KNA example. Terus ini kita hapus, kita return
message. Nah, ini kita kosongin dulu. Setelah teman-teman men-setup routersnya, teman-teman bisa sekarang berpindah ke main.py. Main.py kita import di sini, tambahkan gen AI. Terus ini juga kita tambahkan app.include router gen AI dot router. Kita save. Selanjutnya kita sekarang berpindah ke Google AI Studio, aistudio.google.com. Ini yang kita butuhkan, environment kita butuh. Ini kita copy dulu, kita copy ke bagian sini, bagian atas sini. Kita copy. Jangan lupa teman-teman tambahkan ke virtual environment variabel berikut Gemini AI, API key dan API key-nya didapatkan dari bagian ini. Selanjutnya kita akan mengcopy paste bagian ini. Kita bisa langsung copy paste. Di sini kalau kita lihat strukturnya, di sini ada create model. Ini model yang kita pakai. Terus ada generative config. Ini create config-nya. Terus di sini ada model yang kita pakai, ada Gemini 1.5 Flash. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini nih, ada Pro, Gemini 1.1 Pro, 1.5. Yang terbaru adalah Gemini 1.5 Flash, ini yang versi free edition. Kita copy dulu sampai bagian sini. Bisa langsung kita copy. Ini sebagai sampel ya, sebagai sampel tutorial kita bisa copy. Nanti teman-teman bisa mengeksplornya, mengeksplor dokumentasinya, atau nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial di YouTube channel Halo Bina Tutorial terkait dengan generatif AI. Kita berpindah ke tag editor, kita copy paste. Ini kita tambah, kita perbaiki. Oke, sekarang kita sudah membuat konfigurasinya, konfigurasi terkait dengan model yang digunakan pada Gemini Generative AI. Kita menggunakan model name-nya adalah Gemini 1.5 dash Flash. Sekarang kita insert input, misalnya saya input ini berapa jarak antara Jakarta ke Surabaya dan butuh berapa lama dan butuh berapa jam dan perlu berapa jam menggunakan kereta dan kereta. Ini kita bisa print di sini, bisa kita resultnya bisa kita print dengan cara response.tag, atau kita bisa mengubahnya ini ke dictionary. Jadi bisa langsung kita print response.toDict. Nah, jadi nanti kita akan lihat sebenarnya kalau teks itu otomatis dia nanti akan tampil result dari teks yang direspon oleh si generative AI. Kalau menggunakan toDict, nanti kita bisa lihat strukturnya sebenarnya, struktur responnya dari generative AI, dari gen AI ini apa gitu ya. Kita save dulu, kita save. Selanjutnya kita coba run menggunakan, kita run fast API-nya, kita compile fast API run, fast API run. Oke, proses run-nya sukses. Sekarang kita ke web browser. Tadi kita cek dulu. Kita cek. Gen AI
KNA example. Kita buka browsernya, GenAI/KNA example. Kita coba run. Metodenya adalah get. Nah, ini adalah respon yang kita dapatkan. Ini respon yang kita dapatkan dari website-nya adalah jarak Jakarta dan Surabaya kurang lebih 727 km. Lama perjalanan kereta api dari Jakarta Surabaya bervariasi tergantung jenis kereta api yang dipilih. Waktu tempuh sekitar 12 sampai 14 jam. Nah, ini nanti bisa teman-teman olah datanya. Oke, kita kembali ke tag editor, kita lihat versi 2dig-nya. Nah, ini versi ketika kita menjalankan perintah respond.toDict. Nah, ini nanti bentuknya akan bentuk dictionary. Jadi bisa kita lihat, ini bentuk dictionary-nya. Generate toDict of response. Generate content response. Nah, ini dictionary-nya bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman jika ingin mengolah hal lain atau mendapatkan data lain, misalnya kita pengen tahu probability, terus misalnya kita bisa lihat prompt token count yang digunakan itu berapa. Nah, teman-teman bisa mengekstrak dari command ini, respond.toDict. Oke, teman-teman, demikian sampel tutorial terkait dengan gimana caranya mengintegrasikan Gen atau Google Studio AI atau Google Gemini AI ke Fast API Project. Selamat mencoba dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya.